bahwa dia rasa takut, bosan. Memang hal itu benar, tidak salah. Tapi kalau kita bisa dijabarkan, sebenarnya itu menyangkut tentang pikiran dan kesadaran. Dalam Dhamma Pada nomor 1, Sambuddha mengatakan, pikiran itu adalah pelopor, adalah pemimpin pelopor dalam hidup. Lalu apa yang dia pimpin, apa yang dia pelopor, dan apa yang membentuk. Pikiran ini dia akan melopori kesadaran kita. Tentunya kesadaran kita akan terseret, terbawa oleh pikiran kita sendiri. Lalu apa yang dia pelopori? Ketika dia menguasai kesadaran kita, dia mendorong kita untuk melakukan baik-baik ucapan, pikiran, kekuatan kita. Setelah mendorong, lalulah akan membentuk perbuatan baru, yaitu disebut sangkata baru, yaitu sebuah bentuk amal baru yang telah kita lakukan sehingga dia akan berbenam di bawah kesadaran. Yang kita harus pahami, pikiran itu adalah datang dari buah amal. Tentunya itu mempunyai baik dan buruk. Dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Berbeda dengan kesadaran. Kesadaran itu menyangkut kepribadian. Itu wanita kesadaran itu sendiri. Lalu dia Sambuddha mengatakan pikiran itu adalah semua kelompok. Dia mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari semua datang dari ada sebab. Sebab itu adalah buah amalan. Cuma bagaimana kita menyikapinya, hanya atau mengendalikan dengan indera tersebut. Terus kita pahami. Sebenarnya kesadaran diri kita ini memang harus berkualitas. Karena kualitas pikiran menentukan tingkat dalam kesadaran. Sedangkan kualitas kesadaran menentukan di dalam kehidupan hari-hari. Kita sendiri dalam kehidupan hari-hari ini selalu muncul hidup yang bervariasi, baik dan buruk. Lalu bagaimana kita menyikapi pikiran yang baik itu? Pikiran itu, kalau kita lakukan dengan pengendalian tentang indera, maka hal tersebut adalah baik. Ada satu perumpamaan dari Sang Buddha. Pikiran itu bagaikan papan. Kalau papan dalam keadaan basah, lalu dia tercelup di dalam air, maka kata Buddha, papan itu tidak akan terbakar. Kalau papan itu dalam keadaan basah, walaupun sudah di darat, papan itu tidak akan terbakar. Yang ketiga adalah papan kalau sudah kering, maka kata Sang Buddha, papan itu pasti terbakar. Nah, di sini kita pahami papan itu apa? Papan itu adalah kotoran batu, bentuk kamar. Basah dan kering itu adalah 6 indera terbuka atau 6 indera tertutup. Lalu di air kering, di darat dan di air itu artinya Anda hidup di dalam dunia samsara atau berkeluarga, sibuk berbisnis dan sebagainya. Anda sibuk dalam kehidupan sehari-hari, itulah di dalam air. Kalau di dalam darat, walaupun Anda hidup di dalam suatu tempat wihara atau tempat meditasi, tapi Anda 6 indera selalu terbuka, maka mereka
dalam satu tempat meditasi Anda selalu menghindari 6 menit. Menghindari 6 menit inilah lagi kering. Maka kata sabda kotoran batin papan itu akan tetap. Coba kita sekarang tadi mengulang satu sutta yaitu Sabah Sawa Sutta. Sabah Sawa Sutta itu ada di Majjhima Nikaya. Buddha mengatakan duka tentang pengertian duniawi adalah penderitaan. Bagi dalam pengertian di luar duniawi adalah terseret. Tapi kita harus akui semua penderitaan datang karena kesadaran kita terseret oleh semua bentuk pikiran yang muncul silih berganti, kadang baik, kadang tidak baik. Dan kadang-kadang dia memiliki kekuatan, karena dia sangat kecil sekali. Cuma bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Di sahabat Sawa Sutta ini, Buddha mengatakan semua kekotoran batin atau duka ini akan hilang, akan terkikis dengan 7 cara. Cara pertama mengatakan duka itu akan lenyap atau hilang kalau seseorang melakukan disebut dasana. Dasana artinya melihat. Tentunya melihat itu datang dari melihat ke dalam, yaitu meditasi vipassana. Yang kedua adalah samvara. Samvara itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu datang dari kenyataan pada pelaksanaan sila. Lalu ketiga itu apa? Penggunaan, yaitu di bahasa Pali disebut pati sewana. Ketika kita menggunakan sesuatu, bagaimana kamu berdoa? Penggunaan itu kita apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan perenungan. Contoh seorang ibu melakukan perenungan terhadap pakaian dua, tempat tinggal, bagi rumah uang juga ketika makan, dia melakukan satu perenungan. Bahwa makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk keburukan, tapi sekedar untuk melangsungkan kehidupan suci. Nah, ini yang ketiga. Lalu keempat adalah keempat itu menyangkut tentang samadhi. Kata Buddha, Anda harus adi wasana. Adi wasana artinya penahanan. Ketika sakit fisik muncul, Anda harus penahanan. Yang kelima adalah adi sawana. Sawana artinya adalah kita bagaimana mengikis, menghilangkan yang disebut kotoran batin. Winodana. Yang berikut adalah winodana. Winodana artinya pengikisan. Yang terakhir adalah bawana. Bawana adalah mengembang batin, yaitu melakukan pengikisan meditasi melalui vipassana. Ketujuh hal ini kata Sang Buddha, ini bisa muncul dan ada 3 hal. Pertama, seseorang harus memahami, dia harus menghormati atau menghargai. Ini pertama menghargai, lalu dia mengerti, lalu dia berdisiplin. Kalau dia memiliki 3 hal ini, maka seseorang akan memiliki 7 hal tersebut. Tapi kesemuanya ini, apa yang dia harus mengerti? Dia harus mengerti sesuatu yang penting, yang harus diperhatikan. Dia lakukan.
sesuatu hal yang tidak penting, dia tidak. Nah, ini yang mengerti hal ya. Tentunya di sini kita mengerti, di sini kehidupan ini adalah pilihan antara dua, yaitu mengendalikan anak muda atau terhanyut dengan anak muda. Kalau kita pilihan dengan anak muda, tentunya Anda harus melakukan meditasi vipassana dengan meditasi kikih kepekaan batin. Lalu kesenangan pindah, Anda harus banyak berbuat, yaitu berdana, metta, dan sila. Para hadirin, para tulis saya di depan, nanti sampaikan kualitas kesadaran dan kualitas pikiran, keduanya saling mendukung. Keduanya harus kualitas. Pikiran kualitas bisa muncul kalau kita sudah sering banyak berdana. Kedua, kita mempunyai cinta kasih. Tidak adalah kita harus mempunyai moralitas, kesadaran diri sendiri. Kalau tanpa itu, maka kita akan tidak ada keseimbangan. Mungkin seseorang yang tidak memahami yang pantas dipahami, pantas ditentukan, ada yang tidak pantas yang dia tidak ketahui, dia lakukan, apa yang terjadi? Kata Sang Buddha, akan muncul tentang hal. Dia akan muncul keakuan, muncul sebagai yang benar dan benar. Dia akan mengasah dirinya, ialah yang benar, ialah hal yang pandang ini adalah hal yang mudah. Yang kedua, ketidakakuan terhadap dirinya muncul sebagai yang benar dan mutlak. Yang ketiga adalah aku mencerat akuan pada dirinya muncul sebagai hal yang benar dan mutlak. Yang keempat, aku mencerat ketidakakuan muncul sebagai hal yang benar dan mutlak. Yang kelima adalah aku mencerat keakuan dan tidak keakuan muncul sebagai hal yang baik, hal yang benar dan benar. Yang terakhir adalah aku mencerat sesuatu yang ketidakakuan dan keakuan muncul sebagai yang benar dan benar. Kalau kita sampai demikian, muncul demikian, maka kata Sang Buddha, ada bahayanya akan muncul kekacauan pandangan, kekaburan pandangan. Yang kedua, dia akan kebrutalan dari pandangan. Ya, kebrutalan pandangan artinya ini yang berbuat jahat, mencelakai orang lain. Dari kekaburan pandangan muncul rasa tidak tahu yang baik, keakuan yang tinggi. Yang ketiga adalah dia akan merusak pandangannya. Merusak pandangannya, dia merasa dirinya terbaik dan lalu keempat, dia akan karena muncul kerusakan, muncullah keraguan tentang pandangan. Yang terakhir adalah dia terbelenggu dari pandangan salah tersebut. Jadi seseorang harus meditasi, banyak berbuat baik, menghindari segala perbuatan jahat. Coba kita pahami, semua itu datang dari sebuah kekuatan. Jadi secara kesimpulan, mental positif itu adalah seseorang harus
seseorang yang muncul sampai ingin menyelesaikan hidup ini, di kehidupan ini. Saya sebagai seorang manusia, kita mempunyai tujuan apa? Yaitu mendidik. Antar jari dana, memang, dan silakan. Demikianlah nama desa pagi ini yang singkat ini. Secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan tentang positif dalam kebaikan yang menimbulkan kebajikan. Kebaikan di sini artinya tidak baik terhadap sesama manusia maupun makhluk yang lain. Kebajikan adalah ketika kita sudah lakukan usaha kekuasaan, kebahagiaan di dalam mental kita, dalam hati kita, sehingga muncullah kesejukan, kebahagiaan, keinginan untuk mengulang segala perbuatan baik. Demikianlah penyampaian pagi ini yang singkat ini. Semoga Anda bisa terbuka satu pandang baik. Silakan bagi yang ingin bertanya, ada untuk Anda bertanya. Selamat pagi Pak. Yang tadi kalau kata-katanya boleh nggak diulang nggak Pak? Yang ada yang ke jadi nggak kedengeran katanya. Tentang apa? Tentang yang 7 itu. Iya. Yang 7 itu adalah kata sebutan. Kekuatan batin akan hilang, sebenarnya akan lenyap melalui 7 cara. Cara pertama adalah dia harus dasana. Dasana itu artinya melihat. Bagaimana disuruh melihat dan juga melihat ke dalam. Itu dia harus melakukan meditasi. Itu cara pertama. Karena kata sabda sebelum di Sabah Sawa Suta itu sudah mengatakan segala duka akan lenyap kalau seorang memiliki pengertian dan perhatian, mengerti tentang apa, mengerti apa yang pantas, apa yang penting dia perhatikan, apa yang tidak penting, yang tidak diperhatikan. Tentunya yang dia harus mengerti tentang pertama adalah mengendalikan 6 indera. Itu yang paling penting. Yang tidak penting adalah jangan terbuai dari saat dari hidup Anda, sepanjang hidup Anda selalu terbuai dengan kesenangan 6 indera Anda. Itulah yang harus kita. Lalu yang kedua adalah duka itu atau kesadaran itu atau penderitaan itu akan dengan dua yaitu pengendalian itu atau dalam bahasa Bali itu sampai pengendalian itu adalah mengendali Anda menaati sila untuk melawan lima sila itu sendiri untuk
sewana. Pati sewana ketika dia melakukan penggunaan apapun. Untuk seorang biku ketika dia tinggal di Budi, dia melakukan Budi itu untuk menghilangkan rasa serangan panas dingin, serangan sangka dan sebagainya. Nah, itu dia berenung. Atau ketika Anda pergi kunjung ke rumah Tuhan, Anda bisa melakukan satu perenungan bahwa satu saat kita akan mengalami seperti yang sudah meninggal terbaring tanpa kekuatan. Nah, itu disebut penggunaan atau disebut mati sewa. Nah, yang keempat ini adalah yang menyangkut meditasi, yaitu hati wasana. Hati wasana ini artinya penahanan. Artinya ketika kita dalam kesakitan, kita harus tahan, menyadari, supaya dia menyadari dan sadar dia dalam sakit, supaya bisa bertanya. Nah, itu akan membawa pengikisan ke kotoran batin. Lalu yang kelima adalah tadi sewana. Tadi sewana artinya dia adalah merenung. Pikiran datang, dia sadari yang sadar. Sadari sadar semua pikiran yang muncul. Boleh dikatakan dari sewana itu adalah mencuekkan, menghindari, bisa juga. Yang keenam adalah dia harus melakukan disuruh idodana. Idodana artinya pengikisan atau pelepasan. Nah, itu termasuk. Yang kedua adalah bawana, artinya pengembangan. Dan tentunya dia harus mengembangkan, meningkatkan kualitas kesadaran itu sendiri. Karena itu 7 hari ini. 7 hari ini akan terlaksana kalau seseorang pertama-tama dia harus menghargai, lalu dia mengerti. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Dia menghargai apa? Menghargai agama. Dia sering belajar agama. Ketika kita belajar agama, dia mengerti tentang bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah disiplin. Ketika dia datang satu tempat untuk bermeditasi, dia harus disiplin pengendalian anak indera yang dia lakukan, sehingga dia mempunyai pengalaman dalam hal bagaimana menangani segala kotoran batin. Nah, umpama yang Sang Buddha tadi mengulang lagi, umpama dari Sang Buddha adalah bagaikan papan. Papan itu artinya kekotoran batin. Kalau basah dan kering artinya pengendalian anak indera atau tidak. Kalau di laut, di air atau di darat, itu artinya ada di masyarakat atau ada di dalam satu wihara atau satu sektor. Ini papan basah artinya kalau seseorang kekotoran batinnya tidak akan terkikis. Kalau papannya hingga terbuka, maka dia akan terhapus walaupun dia di dalam masyarakat. Yang kedua adalah kalau dia sudah datang ke satu sektor atau di satu wihara, dia hidup di dalamnya, tapi dia tidak ada pengendalian yang indah, dia juga sama saja tidak akan terkikis terkotor. Tapi kalau dia dengan papan yang kering, maka papan itu terbakar. Ini artinya kalau dia dengan betul-betul pengendalian yang indah, maka dia akan terkikis terkotor baik satu persatu hingga dia mencapai nirvana. Ya, mungkin yang Bante ingin mengulang seperti itu. Pertanyaan apa lagi? Bante, ada pertanyaan dari Pak Didik, Bante. Pak Didik mungkin dipersilakan untuk bertanya dulu. Ya. Halo Pak Didik. Pak Didi Suryadi. Halo, Pak Jena. Ya, silakan Pak Didi. Sudah bisa dengar ya? Bante, Sukiwatu, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Didi.
Bante, terkait dengan tema pagi ini, mental, sorry, mental positif ya. ya, mental positif ini bagaimana hasil dari meditasi kita bisa terapkan dalam kehidupan keseharian kita, Bante. Sedangkan kita yang masih punya kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari ini yang belum memungkinkan untuk efek panjang di sana, Bante. Itu bagaimana kita bisa memperoleh mental positif dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, Bante. Jadi ya, sambutan pikiran dan kesadaran, kualitas pikiran ya harus banyak. Walaupun dalam kehidupan ya harus banyak, harus diajarkan baik dalam keluarga maupun sesama rekan bekerja dan sebagainya, rekan usaha, untuk dia harus mempunyai rasa cinta, lalu dia menjalankan cinta, tidak melanggar lima sila. Dengan menjalankan demikian, kata Buddha, batin dengan memiliki kekuatan batin. Nah, dengan cara demikian, maka dia akan berarti kita tidak boleh meditasi, justru harus meditasi. Kalau bisa setiap hari minimum 3 jam dia melakukan meditasi. Dengan demikian dia tidak terbuai terbawa perasaan maupun pikiran. Kalau dia tidak melakukan, ketika kualitas kesadaran masih rendah, dia cenderung dikuasai oleh pikiran sendiri. Jadi itu semua tergantung pada seseorang, kualitas kesadarannya terus sampai di mana. Kalau dia masih di bawah kesadaran, di bawah pikiran, tentunya dia harus mempunyai satu keputusan. Kita dulu sampai insight ini. Setelah dia udah insight, kesadaran seimbang, pada waktu datang lagi. Nah, itu bisa membantu dia dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi segala problem. Karena problem itu bukan hanya datang dari luar saja, tapi yang lebih dominan adalah dari dalam. Cuma banyak orang selalu menyikapi dengan pengertian yang salah, seperti kata Buddha. Kalau orang mempunyai pengertian yang salah, tidak pernah memahami, tidak berdisiplin, tentunya dia tidak bisa melakukan yang disebut 7 hal yang tadi. Demikian jadi Ya, Bante. Tadi mana memahami Bisa kok. Cuma satu. Boleh. ya boleh Mental positif seperti apa yang akan kita hasilkan dari kita sering bermeditasi, Bante? Seperti apa? Apakah kita jadi lebih kuat? Apakah kita jadi lebih cuek? Kayak gitu. Tadi kan salah satunya ada tuh yang Bante sebut di nomor 5 atau 6 pengabaian seperti itu, Bante. ya, kalau mental positif, kenapa disebut mental positif? Yaitu kualitas pikiran dan kualitas kesadarannya. Kalau kita sering mengikuti desa sehingga kesadaran kita meningkat, itulah mental yang positif. Tapi kalau bagi orang yang kesadaran masih di bawah, tapi dia sering rajin mengikuti korban, dia akan menghasilkan mental yang positif. Tentunya dia lebih peduli terhadap sesama, lebih peduli terhadap keluarga, lebih peduli terhadap orang tua dan semuanya. Dan dia bisa menerima siapa
agama, tentunya dia bisa bergaul dengan baik. Seseorang yang tidak bisa bergaul dengan baik, tidak punya cinta kasih, karena dia dihinggapi, dikuasai oleh pandangan yang tadi yang sudah dibahas itu. Yaitu pertama, dia akan menjadi kekaguran pandangan. Dia akan kabur. Yang kedua, akan kabur, akan jadi puas dari pandangan. Yang ketiga, dia akan merusak pandangannya. Yang keempat, muncullah keraguan dalam kehidupannya. Sehingga yang kelima, dia menjadi belenggu daripada. Kalau kita tidak memiliki mental positif, ini bahaya. Mental positif tidak bisa datang dengan sendiri. Dia harus rajin, disiplin. Dia harus mengerti, dia harus belajar, dia harus praktek. Baru dia bisa memiliki mental positif. Kata Buddha, seseorang yang tidak mengerti, tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau menghargai, tidak pernah mau menjalankan dhamma, sesungguhnya yaitu menjurus kehancuran. Jadi mental positif itu sangat penting, baik dia sebagai seorang berumah tangga maupun dia seorang hidup di dalam wihara. Mental positif itu bisa muncul dari dua hal itu, yaitu kualitas kesadarannya dan kualitas pikirannya. Tentunya kalau dia belum mencapai kesadaran yang lebih tinggi, dia harus rajin-rajin bermeditasi supaya kualitas kesadaran meningkat, sehingga dia juga sering berdana, punya cinta kasih, maka tidak rutin dia akan memiliki. Tapi bagi orang yang mengabaikan, mencuekkan hidup, maka nggak bisa. Tadi yang keenam itu mencuekkan, itu artinya atau mengabaikan atau disebut patioda. Itu bukan berarti mencuekkan terhadap lingkungan, tapi ketika muncul pikiran banyak, khawatir, rasa takut, itu harus kita cegah. Kita jangan menanggapi. Jadi itu baru bisa lenyap, kata Sang Buddha. Jadi jangan disalah paham. Mencuekkan itu bukan berarti kita mencuekkan terhadap hidup dan kehidupan kita, tapi ketika dia muncul suatu hal-hal yang negatif, kita harus benar-benar mencuekkan dia. Kalau bisa, kita harus mengambil satu objek yang bersifat netral, karena kita sadar kesadaran kita adalah netral, dia berdaulat terhadap pikiran. Jadi kita semua manusia mempunyai kemampuan benih-benih kehidupan suci. Ya, demikian ini. Baik, Bante. Di mana? Ya, cukup jelas, Koordinal. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa tolong bisa untuk ini. Ini ada pertanyaan dari Singgi Purnama, itu Bante, nama budaya, selamat pagi. Bagaimana ketika seseorang sedang beraktivitas selalu penuh perhatian dan tidak terbuai oleh 5 panca indera? Seperti itu pertanyaan Bante. Bagaimana supaya tidak terbuai? Kira-kira gitu. Iya. Coba pertanyaannya. Bagaimana ketika seseorang sedang beraktivitas selalu penuh perhatian dan tidak terbuai oleh 5 panca indera? Sebenarnya sederhana aja. Ketika dia aktifan sehari-hari, supaya tidak terbuai oleh 5 indera, dia harus berusaha memperhatikan sebetulnya yang netral, seperti gerakannya. Tentunya gerakannya bersifat gerakan badan dia. Misalnya ketika dia jalan, ketika dia berbicara, dia tahu, maka pikiran itu tidak akan menyeret kita. Atau dia bisa melakukan perhatian tubuh, selain gerakan,
dia bisa perhatikan satu penurunan yang bersifat positif. Penurunan tidak mulia ini pertama, kita cenderung ketika muncul kekotoran batin yang sangat mendesak. Kalau demikian, lebih baik kamu menghindari tempat untuk bermeditasi. Itu cara-cara. Kalau Anda tidak lakukan ini, maka pikiran akan menyeret Anda. Demikian, Cindy. Demikian untuk yang Pak Cindy ya. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Yensa Roswedi dari Tangerang, Bangke. Namo Buddhaya Bangke dan teman Dharma. Saya mau bertanya, kalau kita meditasi tiap hari harus dalam jam yang sama atau boleh berbeda untuk ambil waktu yang senggang biar bisa tenang meditasinya. Seperti itu pertanyaannya, Bangke. Oh ya, tidak harus jam yang sama. Kita usahakan jam yang agak senggang untuk kehidupan sehari-hari. Sebetulnya jangan cuma 15 menit, tapi minimum harus dalam 1 jam. Kalau bisa, kalau muncul sakit atau muncul problem, jangan terhindar dulu. Itu caranya. Kalau kita misalnya duduk cuma waktu 15 menit, isi sudah muncul sebutan dan sebagainya, lalu kita sudahi, maka tidak ada kualitas yang akan kita dapat. Jadi saran Bante untuk Yensa, Anda harus muncul sampai dia lenyap apa yang Anda alami. Misalnya dia muncul di visi, Anda harus berusaha menyediakan waktu untuk visi itu sampai selesai. Jadi tidak harus banyak sama. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Ketika waktu Anda sedang ada. Tapi bagaimanapun kita harus benar-benar menyediakan waktu. Demikian saja. Demikian penjelasan dari untuk Bu Yensa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Adi. Saya mau tanya Bante, sebagai Buddhis apa yang harus kita lakukan untuk menggunakan mental positif pada saat krisis seperti sekarang ini dalam menghadapi musibah bencana nasional COVID-19. Tentang COVID. Ya, Pak. COVID ini sebenarnya dengan adanya COVID ini, secara positif kita bisa mengatakan dengan adanya COVID ini membuka semua manusia bahwa keselamatan itu datang bukan karena suku, bukan karena bangsa maupun karena agama, tapi karena disiplin, kemoralan, dan sering menjalankan meditasi. Meditasi ini kalau kita lakukan di rumah bisa mengikuti segala hambatan-hambatan. Imun kita akan meningkat. Percaya atau tidak, sebagai persaudaraan adik untuk melaksanakan. Jadi untuk menghadapi mental positif ini, Anda harus sering meditasi. Mental positif pasti muncul. Ingat, mental positif akan muncul ketika sudah banyak isi kekuatan batin. Yang kedua, sering menjalankan dana, sila, dan meta. Kalau Anda bisa jalani kedua hal ini, maka mental positif untuk menghadapi COVID ini sebenarnya kita bisa lewat. Demikian saya. Ya, itu pertanyaannya dari tadi mungkin mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya kita persilakan Bu Mariana Lindawati. Pertanyaan mungkin bisa ditanya speakernya dan silakan berbicara. Iya. Bu Mariana Lindawati. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Semoga Bante sehat selalu. Ya. Semoga teman-teman semua. Pada pertanyaan saya, setelah kita
memiliki mental yang positif di masa-masa COVID seperti sekarang ini, apakah kita bisa memberikan mental positif juga terhadap orang-orang di sekitar kita? Ya, kita bisa betul kita melakukan pelimpahan jasa satu kepada kita bisa melakukan pelimpahan jasa, lalu kita sedang melakukan meditasi. Dengan cara ini kita telah bisa membagi mental positif ini kepada orang lain. Jadi kita harus memberi pengertian yang baik tentang apa, yaitu tentunya banyak meditasi. Kedua, aliran harus dijaga. Dengan demikian, dia akan mendapatkan manfaat. Bisa, kita bisa lakukan limpah jasa. Silakan. Ya, terima kasih banyak Anu Mudana. Ya, Anu Mudana. kita lanjut ke segi latihan raka ya, yang dari Ibu Pakar. Saya mau tanya Bante, apakah semua pikiran-pikiran yang muncul dalam kehidupan sehari-hari itu harus dibatasin supaya tidak berkembang? Terus bagaimana pikiran baik? Apakah juga harus dibatasin? Jadi intinya pikiran-pikiran yang muncul ini harus disadarin terus diamatin ataukah disadarin dan diarahkan? Ya, kita harus pahami dari merupakan ya. Pikiran itu muncul kata samudra. Itu semua dari kamar. Buddha segala sesuatu muncul semua didasari oleh sebab. Sebab itu apa? Buah kamalam. Baik dia positif maupun negatif. Tentunya yang negatif yang perlu kita cegah. Kalau positif masih bisa, tapi positif dan negatif tetap harus kita sikapi dengan baik. Ketika kita muncul negatif, kita jangan terbuai rasa sedih, rasa berasa yang tidak menguntungkan. Kita harus abai. Kalau positif yang muncul positif, kita boleh tidak senang. Setelah kita mendapatkan keuntungan atau apa, kita harus berbagi cinta kasih, berbagi dana. Demikian maka keduanya bisa. Kalau memang keduanya bisa dibawa ke dalam meditasi, ini segala baik dan buruk itu terbaik. Jadi berbagai dua-duanya harus dibawa. Baik. Baik, itu jawabannya untuk Adrian Tanaka dari Bu Pakar. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Meta Dianne. Saya mau bertanya, bagaimana bermental positif di kondisi krisis seperti ini? Penghasilan menurun, bikin was-was, kata Bante gitu. Dari Bu Meta. Percaya dia harus banyak meditasi. Dengan meditasi, was-wasnya tidak akan. Orang bisa menjadi khawatir, menjadi kecewa dan sebagainya, karena terlalu banyak kepikiran. Tapi kalau kita merasa kecewa, was-was dan sebagainya, lebih baik kita bawa ke dalam meditasi sebenarnya. Misalnya dulu 1 jam, atau jalan atau berdiri 1 jam. Jauh lebih baik dibandingkan kita terbuai dengan rasa khawatir, rasa ragu-ragu dan sebagainya. Demikian kan. Untuk jawaban untuk Meta, terus selanjutnya kita ke pertanyaan lagi dari Chai Hong, yaitu suatu yogi Bante, bagaimana para yogi mewaspadai COVID-19? Apakah para COVID-19 itu buah karma bersama? Terima kasih Bante. Jadi pertanyaannya, apakah COVID-19 ini itu merupakan buah karma bersama Bante? Sebenarnya COVID ini adalah bencana. Kalau bagi orang yang kena, itulah buah karma. Bagi orang yang bisa mencegah tidak kena COVID-19 ini bukan buah karma. Jadi boleh dikatakan COVID ini adalah
sebenarnya itu adalah kasus saja. Kasus dari dunia membuka mata dunia bahwa sesungguhnya kedisiplinan sila itu penting. Kalau kita mau tahu COVID ini muncul karena manusia terlalu sabar, makan makanan yang tidak terkendali, sehingga dia mendapat hasil dan diingatkan hingga dia meninggal kepada manusia sesama manusia. Nah, ini sebenarnya adalah baiknya membuka mata dunia bahwa dengan adanya kasus COVID-19 ini menunjukkan bukan karena suku bangsa agama menimbulkan keselamatan, tapi keselamatan itu datang dari kedisiplinan dia memahami dhamma, mempraktekkan dhamma, menjalankan sila dan nameta, lalu mengendalikan dirinya, maka dia akan terhindar dari penyakit tersebut. Selain daya tahan tubuh dia meningkat, tentunya imunisasi imunnya itu semakin meningkat. Imun meningkat tentunya segala virus yang disebut corona itu dia tidak mampu menyerang pada seseorang. Jadi sama bukan karena kesamaan, tapi COVID-19 ini adalah kasus. Tapi kalau bagi orang yang kena sama-sama kena COVID-19 itu adalah sama bersama. Demikian, Dena. Demikian jawaban dari pertanyaan dari Tek Chai Hong. Semoga jawaban tersebut bisa diterima. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Teja Harsoyo. Saya mau bertanya sama Bante, apakah mental positif sama dengan tanya Anugdana Bante, seperti itu pertanyaan Bante. Ya. Tanya itu artinya apa? Memang di dalam buku-buku yang kita sering kita lihat dalam kebijaksanaan. Tapi kalau secara lokal, tanya itu adalah tingkat kesadaran. Tentunya kalau Anda sering menjalankan sila, sering meditasi, kualitas kesadaran Anda semakin meningkat. Jadi bisa dikatakan mental positif itu adalah demikian kayaknya. Demikian pertanyaannya untuk Pak Teja ya. Terus kita pertanyaan ke selanjutnya untuk yang Pak Adi Wirawanto. Saya mau tanya, lebih tepatnya minta saran sih katanya, berkenaan dengan COVID juga, umat kita meminta untuk dibina yang di pelosok. Mungkin mereka memiliki keyakinan dan seolah meremehkan COVID. Bagaimana nanti kita menyikapi ini, mental positif dan keyakinan kita miliki. Dan kita tidak tahu sampai kapan masalah ini selesai. Sudah lebih dari 1 bulan mereka tidak dibina. Apakah harus tetap ikuti himbauan pemerintah atau gimana? Di pelosok nggak bisa pakai online Bante. Mungkin itu selama untuk ke pelosok ya. Kita harus online juga bisa. Kalau memang di sana tidak ada, ya berarti ya yang penting kita ini seperti mereka ya tidak ada sekali. Kalau mereka ada COVID, kita bisa juga dengan mungkin tutup masker, kita sering cuci tangan, minum vitamin, banyak meditasi, jalankan sila, lalu kita boleh ke pelosok-pelosok untuk sekedar 10 sekali atau 2 kali. Karena di pelosok kan sinyalnya nggak ada. Mungkin kita bisa buka rekaman dan sebagainya. Coba cari solusi teknologi yang sudah maju. Berarti Weranto. Ya, untuk hari mungkin sama-sama direkam terus di share by WA kita lihat di kali ya. Direkam aja lebih baik. Oke. Kasih semangat, sedia meditasi. Lalu apa? Terus demikian itu untuk pandangan Pak Adi. Terus selanjutnya kita silakan Pak Julianto Wimalajaya untuk bertanya. Pak Julianto mungkin langsung bertanya. Nama budaya Bante. Nama budaya Bante.
Alvaro Homi. Bante mau tanya. Ya. Kalau bukan kamarnya yang untuk COVID-19, tapi kita berjuang untuk mencari nafkah keluar, Bante. Walaupun dalam kondisi saat ini tidak diperbolehkan keluar. Apakah kalau kita keluar tiba-tiba kita kena COVID, nah terus kita sering melakukan keluar terus gitu, Bante. Dengan melakukan hal itu, halo? Ya. Kalau apakah dengan seperti apakah kalau dengan kayak begitu berbahaya atau tidaknya bagaimana ya? Karena kondisi sekarang ini kan sangat mengkhawatirkan banget ya, karena kalau kita khawatir kalau kita keluar aja virus itu udah kena virus aja kita udah ini. Mungkin kalau Anda kerja di satu tempat, ya pergi kerja aja sesuai dengan kebijaksanaan dari perusahaan. Anda tetap masuk dan sebagainya. Nanti Anda jaga diri dengan banyak vitamin, lalu istirahat cukup, kamu tutup masker, pergi kepada ketika ngobrol sama orang jangan terlalu dekat. Mungkin cara ini sebagai solusi. Dan ingat Yulianto, kasus COVID ini bukan kasus untuk Indonesia saja, bukan untuk kita saja, tapi kasus ini adalah dunia. Sekarang manusia di dunia ini bisa menerima kasus ini. Demikian kalau kita nggak bisa menerima, tentunya kurang bijaksana. Jadi regulasi Yulianto harus ditingkatkan supaya kita tidak muncul rasa khawatir gitu. Karena memang kita akui semua dunia ini juga bisa menerima kemerosotan dari ekonomi dan sebagainya. Yang penting kita bisa tahan dulu lah di rumah. Kalau memang kerja ya kerja dulu, selesai kebijaksanaan dari kantor aja. Kita sendiri juga menjaga diri dengan sila, dengan meditasi. Itu yang tulis diskusi yang bahan. Ya, masih Bante, itu aja. Semoga selalu bisa bermanfaat. Ya, terus selanjutnya Ya. pertanyaan dari untuk Junisi Utami, Bante. Silakan untuk Bu Utami. Budaya Bante, Ya, budaya. sehat selalu Bante. Anumodana atas kesempatannya untuk memberikan dhamma desana buat kita semua ya Bante. Ya Bante, ini ada pertanyaan Bante dari saya. Jadi untuk masa sekarang, tadi sebenarnya aku sudah ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya Bante. Cuman ini untuk lebih ke praktek meditasinya Bante, karena kan masa sekarang kan semua pada lesu, pada down ya, baik ekonomi maupun mental, berita semua juga negatif kan gitu Bante ya. Jadi sedangkan kita sendiri tahu kalau praktek meditasi itu pasti akan membantu kan begitu ya Bante ya. Cuman mungkin boleh nggak tips dari Bante untuk membangkitkan semangat dari dalam diri kita sendiri ya, untuk bisa tergerak untuk meditasi sendiri di rumah. Jadi kalau kita di Medan istilahnya kita menggunakan MFH Bante. Kalau di luaran kan WFH, work from home. Kalau kita di Medan MFH, meditation from home Bante. Anu modana Bante. Oke, bagus ini semangat ya. Ingat ya, dunia. Sebenarnya tentang teknik meditasi, ini pengantar dasarnya. Kalau menurut saran Bante, dia harus aktif tubuh. Memang ada yang mengantar dasarnya melalui hidup. Tapi untuk yang masih di bawah kesadaran, belum mencapai kesehatan agak sulit. Untuk itu Bante sekarang kan di YouTube Bante ada video, coba diputar, kalau nggak ngerti tanya lagi supaya handphone juga bisa aktif di rumah, juga bisa meditasi. Cara meditasi pertama adalah kita jaga kesadaran kita, jangan terbuai oleh
setelah Anda mahir langkah 1, 2, 3, Anda boleh kombinasi langkah 1 dengan langkah 2, 2 untuk mengatasi rasa khawatir. Tapi kalau masih fisik masih sakit, cukuplah bisa sakit fisik dulu. Nanti dia akan selesai masalah. Mungkin untuk trik-trik verifikasi supaya semangat, kita harus mengerti. Dasar Buddha kan bilang, duka akan lenyap, artinya dosa akan lenyap. Kalau seseorang memiliki pengertian tentang apa, dia tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting di sini adalah mengendalikan nafsu indera. Sering banyak mengendalikan nafsu indera akan membantu Anda. Lalu kita harus perhatian terhadap apa? Tentunya kita harus perhatian semua terhadap yang bersifat netral. Dan pengertian di sini kita harus tahu pengertian itu bisa muncul karena kita memahami apa itu kesadaran, apa itu pikiran, lalu apa itu buah kamu melakukan, dan bagaimana cara mengatasi. Sebenarnya di video nanti sudah dimulai dengan cukup jelas, tapi kalau masih kurang jelas, boleh Anda telepon konsultasi dengan yang mempunyai pengalaman atau dengan bantuan juga boleh. Ya, ini. Baik Bante, Anu Modana. Oke, demikian pertanyaan jawaban untuk Bu ini. Tapi ini ada dari hasil Jakarta. Waktu yang saya Bante, saat sekarang ini banyak orang yang terkena dampak pandemi sehingga banyak yang menjadi susah. Katanya saya, mana yang lebih baik kita lakukan? Lebih banyak melihat ke dalam atau aktif membantu orang lain? Begitu pertanyaan Bante. Ya, harus seimbang ya, Bu Bante. Kalau dalam keadaan demikian, kecuali Anda sudah ada muncul sambuega, dorongan tadi, betapa pentingnya untuk pencapaian kesucian, Anda lebih baik lihat ke dalam. Tapi selama dalam perjalanan masih kesadaran masih di bawah pikiran, maka tergantung orangnya. Dia boleh melakukan membantu orang. Coba Bante saran, baiknya hasil ini harusnya seimbang. Setiap hari 3 jam duduk, lalu sisanya waktu Anda bisa banyak berbuat baik dengan membantu orang-orang itu jauh lebih baik. Jadi keseimbangan itu bagi yang masih belum mempunyai sambuega. Kalau sudah muncul sambuega, jangan tunda-tunda. Kalau bisa, memang kita harus sedia waktu untuk tinggal di satu tempat yang diam, meningkatkan kualitas. Jadi semua tergantung ke orang masing-masing. Bukan main rata, tidak bisa. Karena ada orang yang sudah muncul sambuega, dia lebih memilih kepada pengendalian lidah, dia tidak salah. Tapi bagi yang masih belum ada sambuega, belum muncul pengertian tentang bagaimana mengikuti kekuatan batin, dia belum melihat anicca, belum melihat itu dukkha terseret, dan dia dua paham tentang anatta, maka baiknya dia bisa lakukan seimbang. Anatta di sini bukan hanya bukan ada aku, bukan karena pengertian tidak ada aku pada diri kita sendiri, tapi tidak ada segala sesuatu muncul, dia cuma berlangsung dalam lenyap. Sesungguhnya itu disebut apa? Coba implementasi, cobalah seimbangkan dulu. Kalau Anda sudah muncul sampaikan saran penting, cari tempat yang sepi untuk meningkatkan kualitas mental Anda menjadi positif. Demikian. Oke, demikian untuk jawaban atas pertanyaan tadi Pak Hasim ya Pak. Mudah-mudahan bisa diterima. Bante, ini kita sudah selesai nih 3 pertanyaan, akan mau dilanjut atau gimana ya Bante? Saya sudah cukup ya. Yang penting dilaksanakan. Nah, kalau bagi yang masih belum disampaikan, cobalah banyak-banyak buka YouTube Bante tentang aktivitas
video-videonya, cara-caranya di sana tidak ada. Masih kurang lagi, boleh tanya-tanya ke teman-teman yang sudah punya pengalaman dan komunikasi. Kami masih ragu lagi, boleh hubungi nanti dari driver. Baik, dan saya cukup ya. Ya, sudah cukup. Kalau itu mungkin Pak Singgi bisa bantu untuk kita menutup sesi sama di sana hari ini ya. Ya, silakan Pak Singgi. Lipat jasa. Pelipat jasa ya. Pak Singgi mungkin bisa tolong. Mari teman-teman kita melakukan pelimpahan jasa. Oke, baiklah teman-teman semua. Mari kita bersama-sama beranjali dan kita baru berikan pidana. Dunia kita nikah rasa ya ni me esa capa no ananta manaka ye ya gunawan ada mai mata bita yo di ame cakya di awa ane maca takwe no saat adita di